wassalamu ala safir anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Bapak Ibu sekalian, terutama para santri Rumah Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ini bertepatan dengan malam Jumat ya, di bulan Rajab ini mudah-mudahan berkah. Kita memulai kajian hadis. Nanti di judulnya Teh Aida ditambah ya kajian hadis dan ulumul hadisnya biar agak ini sedikit ya, agak nambah wawasan tentang ilmu hadisnya. Sebagai pembukaan pada malam ini, karena yang mau kita kaji adalah hadis Arba'in dulu. Jadi hadis Arba'in ini karya Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengutip salah satu riwayat yang menyebut bahwa man hafadho siapa yang bisa menjaga, menghafal 40 hadis, maka kata beliau, kata Imam Nawawi, kata Imam, hadis yang dicuplik oleh Imam Nawawi oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, disamakan mendapat pahala nanti dengan ahli ilmu dan dengan para ulama. Walaupun Imam Nawawi sendiri mengutip, kata beliau hadis ini adalah lemah, tapi tidak sampai kepada hadis lemahnya tidak sampai mungkar. Jadi kalau untuk fadhil amal, untuk memberikan motivasi, hadis ini bisa digunakan. Hadis Arba'in ini sebetulnya kalau dari sisi katanya ada 40 ya, Arba'in itu adalah 40 hadis. Cuma setelah saya lihat di runutan hadis Arba'in itu ternyata jumlahnya ada 42. Jadi bukan 40. Cuma ini karena sudah populer namanya hadis Arba'in, jadi populernya adalah hadisnya ada 40 hadis. Hadis yang tadi itu menjadikan walaupun kata Imam Nawawi sendiri bahwa hadis yang menyebutkan man hafadho arba'ina hadisan, man hafadho anni arba'ina hadisan, barang siapa yang menghafal dariku 40 hadis, maka dia akan bersama dengan ahli ilmu ya, dengan para zu'ama. Nah, saya runut dulu sedikit ya, karena ini pertemuannya terbatas. Mudah-mudahan kita perbanyak nanti. Tapi hari ini mungkin kita karena pembukaan, saya buka aja dulu ya. Dalam konteks pengantar, mungkin hadisnya baru satu aja. Dari 40 hadis ini, hadis yang pertama ditulis Imam Nawawi ini menulis tentang hadis niat. Nah, Bapak Ibu, wabil khusus ini para santri, termasuk hadis niat ini adalah hadis yang pertama ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini, mungkin saya sambil kebetulan ini layar ini yang saya cuplik adalah kitab Imam Bukhari, Bu Yati. Jadi Imam Bukhari ini, untuk memperkenalkan sedikit ya, kalau yang sudah hafal sambil mengingat ya, bahwa Imam Bukhari ini nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Jadi Bukhari itu sebetulnya Bukhara ya, tempat lahir, dan Bukhari ini adalah juga kakeknya berarti. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Nama Imam Bukhari itu sebetulnya ini ya, Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Ini sebetulnya saya, ini ada hadis asli ya dari Imam Bukhari, ini dalam bentuk digital. Saya antarkan dulu, di samping mengantarkan Allah maghfir lahum ya bagi para musannif, para pengarang kitab, wabil khusus Imam Bukhari dan Imam Nawawi ini yang merangkum ada 40 hadis, poin-poin hadis ya yang memang seharusnya minimal dihafal oleh umat Islam. Karena hadis yang beliau Imam Nawawi cuplik itu adalah yang pertama tentang niat ya, kemudian tentang rukun Islam, iman Islam dan ihsan, kemudian Islam, dasar-dasar Islam, kemudian takdir yang sudah ditulis, hadis tentang
eh, bahwa sesuatu landasan tentang agama, tentang halal dan haram, agama itu nasihat, kemudian terjaganya dari harta ya, kemudian haram jelas halal dan haram, kemudian menunjukkan kepada sesuatu harus ditinggalkan, yang meninggalkan yang ragu dan mengamalkan yang ini. Itu dari 10 ya judul hadis, dari 40 itu 10 judul hadis tentang yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kembali ke hadis ini, saya perlu mengantarkan dulu ya bahwa hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ini adalah hadis yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ini Sahih Imam Bukhari. Coba lihat layar yang saya sampaikan ini ya. Kelihatan ya layar ini? Ada Pak Den, kelihatan. Ya. Jadi kitab ini kitab Imam Bukhari, tapi Imam Nawawi menulis tentang niat. Ya, jadi kita ambil referensi utamanya ya, bahwa Imam Nawawi itu mengambil dari kitab Imam Bukhari tentang niat. Saya sampaikan dulu ini sebagai pengantar di malam ini. Imam Bukhari menulis Kaifa Badul Wahyi dia di al-babul awal di kitab Imam Bukhari ini itu tentang Kaifa Badul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari menulis hadis yang pertama dia tulis itu judulnya itu babnya itu adalah bagaimana wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah. Tapi hadis yang ditulis nih Bu ya, ternyata oleh Imam Bukhari itu tentang niat. Walaupun judulnya beliau menulis tentang Kaifakan akan Badul Wahyi, tapi yang ditulis oleh beliau adalah yang saya hitamkan ini. Kelihatan dihitamkan ya? Ada kelihatan Pak. Nah, dari hadasana ya, dari yang saya kasih kursor ini. Kelihatan Bu? Ya, ketinggal Pak Den. Nah, kelihatan Pak. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ini para mahasiswa ya. Kalau di Imam Nawawi, beliau menulis dari sahabat. Jadi kalau sahabatnya yang ditulis oleh beliau adalah ini ya Umar bin Abdul Khattab, dari sini an Umar bin Abdul Khattab. Nah gini. Nah itu biasa di ini apa nama di kitab-kitab ya, termasuk di kitab Imam Nawawi ya tentang hadis arba'in. Nah karena ini hadis Imam Bukhari, kita harus tahu dari sini ya. Nah dari sini dulu yang saya hitamkan ini. Sebelum ke hadisnya ya kita sampai dulu ke sini. Artinya ini ada ilmu hadis yang perlu kita pelajari, Bu ya, para mas sekalian. Jadi sebagai pengantar biar punya tambahan ya, sharing pengetahuan dari saya bahwa yang dimaksudkan hadis ini kan kita sudah tahu secara umum ya, manukila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqrirun aw nahwaha. Yang dimaksud dengan hadis itu adalah sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang sejenisnya. Nah, perkataan perbuatan itu bisa dalam bentuk hadis, istilah dalam bahasa kita, hadis piliyah ya, begitu dalam bahasa kita ya, itu kauliyah, kemudian piliyah ya, kemudian takririyah. Dalam bahasa kita kan dikenalnya begitu. Jadi apa yang dinukulkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya itu namanya hadis. Tapi hadis itu ceritanya cukup panjang ya, beda dengan Al-Quran. Jadi kalau hadis, makanya dalam wilayah usul fikih itu disebut bahwa kalau Quran itu qat'i udilalah, kalau hadis itu adalah zoni udilalah. Jadi kalau Quran itu sudah qat'i petunjuknya, kalau hadis itu zoni ya, zoni itu masih harus ditelusuri. Jadi apakah yang dimaksud dengan hadis itu bersumber kepada Nabi atau tidak? Nah makanya ini nanti belajar ilmu hadisnya begitu. Nah maka setelah itu karena hadis ini sejak zaman Rasulullah hadis itu sudah ada yang ditulis. Walaupun Rasulullah pernah juga melarang hadis itu ditulis. Gitu. Jadi ini cerita ini mesti harus dipahami ya kita bersama.
Karena di kemudian nanti dari cerita apa yang dimaksud dengan hadis tadi sudah saya sampaikan ya. Hanukila ila Nabi sallam kaulan au fi'lan au takriron, tapi ternyata ada istilah hadis yang kesananya tidak bersumber kepada Nabi ya Bu Yati. Ya. Jadi kalau lihat dari sisi ininya apa namanya struktur hadis, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu, ada hadis maudhu. Ya biar pengantar dulu ini biar agak ini. Hadis marfu itu kan hadis yang sampai sanadnya kepada Rasulullah. Hadis mauquf hadis yang hanya terputus sampai sahabat. Dan hadis maqtu adalah hadis yang nyampainya hanya kepada tabi'in. Dan ada hadis namanya hadis maudhu, sebetulnya bukan hadis ya, tapi ini hadis-hadisan. Adalah hadis maudhu, hadis yang dibuat direka dicipta mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu pun hadis, tapi namanya hadis maudhu. Nah, makanya setelah belajar ilmu hadis dengan saya ini, mudah-mudahan nanti kita dijadwalkan lah, bukan hanya mengisi liburan ini, insya Allah kita lanjutkan ya. Jadi dari kitab Imam Bukhari ini saja sudah ada sekitar 4-6 ribu hadis yang diulang-ulang ya. Ini yang saya layarkan ini ada sekitar 6 ribu hadis. Ini baru hadis pertama. Nah, oleh karena hadis itu ceritanya mesti kita telusuri dengan ilmu hadisnya, karena sudah menjadi semacam debatable ya tentang apa itu hadis. Nah, karena tadi di istilahnya pun ya ada hadisnya sampai kepada Rasulullah, kepada sahabat, tabi'in, bahkan ada hadis yang dibuat, dicipta, direkam mengatasnamakan Nabi, padahal sebetulnya bukan hadis, tapi sebutannya hadis. Itulah hadis maudhu ya begitu. Nah, kebetulan mohon maaf Ustaz Adus Binimat ya, dulu kebetulan saya juga di S1-nya itu menulis tentang skripsi Al-Jarh wa Ta'dil dalam klasifikasi hadis ya, waktu di IAIN tahun 94 ya. Ini Nur Aini Bapak dulu di UIN di IAIN ya dulu 90-94 sudah keluar. Itu menulis skripsi judulnya itu. Ternyata Bu Yati itu problematik dalam wilayah hadis itu agak lumayan, agak pelik ya begitu. Sehingga sarjana hadis yang meneruskan tentang pelajaran hadis memang relatif agak kurang dibanding dengan keulumul Qur'annya. Karena memang ceritanya agak semacam pelik begitu. Jadi satu sisi hadis itu bersumber manukila Nabi Muhammad SAW ya kaulan au fi'lan au takriron, tapi ternyata ada hadis yang bersumber dari sahabat, dari tabi'in, bahkan dari bohong-bohongan ya, hadis maudhu itu pun namanya hadis disebutnya begitu. Nah, itu sebutannya ada hadis maudhu. Nah, oleh sebab itu maka mana hadis? Nah, oleh para ulama membuat apa namanya struktur ilmu hadis bahwa hadis yang sesungguhnya itu adalah betul yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, atau dalam menurut bahasa bisa saja hadis itu disebut hadis walaupun bersumbernya dari sahabat, bersumbernya dari tabi'in, bersumbernya daripada yang lain, cuma harus ditambah kesananya hadis maudhu yang gitu ya begitu. Hadis-hadisnya mah ini mah hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, hadis maudhu. Jadi bisa harus dibedakan. Jadi jangan ada istilah goreng jelek-jelek juga hadis ya begitu. Nanti jangan-jangan hadisnya maudhu ya begitu. Jadi sudah dilihat dulu ya begitu. Hadis itu yang bersumber kepada Nabi atau tidak. Nah, untuk mengukur itu para ulama membuat namanya mustalahul hadis atau ilmu hadis. Jadi untuk menelusuri apakah berita yang disebut dengan hadis itu bersumber kepada siapa pembawa beritanya, nah maka dalam hadis ini mesti ada, paling tidak ada rawi, ada sanad, ada matan. Nah, nanti kita pelajari ya, agak sambil sedikit-sedikit sambil mempelajari hadis arba'in ini, kita pelajari. Nah, Imam Nawawi, karena mungkin beliau sanadnya juga sudah hafal, karena mengutip dari hadis yang seperti ini ya, mungkin beliau nggak usah hafalin lah sanadnya mana. Kita sebagai orang yang mengkaji hadis sebetulnya harus tahu. Imam Bukhari itu kan hidup sekitar 2 abad ya setelah Rasulullah meninggal. Berarti sekitar 100-200 tahun kan berarti ya. Nah, Imam Bukhari mendapatkan hadis dari siapa kan harus ada dari siapanya sampai ke Rasulullah ya begitu. Oh, inilah kita bacakan sekarang. Kata Imam Bukhari, hadasana Humaid Abdullah bin Zubair yang saya hitamkan ini. Kemudian qala hadasana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansori,
Qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi anahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, siapa rawi, siapa mana sanad, mana matan. Nah, kita dari sampel ini mudah-mudahan nanti di kemudiannya kita tahu semua. Nah, apa-apa kan ini sekitar 1 jam dengan tanya jawab sedikit ya, Bu Yati ya. Sekitar berapa lama ini waktunya? Para mahasiswa, para santri. Berapa lama Teh Aida? Sampai 1 jam cukup? Apa-apa Pak, enggak lanjut. Bebas. Waktunya sampai jam 9, jam 8, jam 9 atau gimana? Ya, sebisanya Bapak aja nggak apa-apa. Mau lama juga nggak apa-apa, Pak. Sanggup mahasiswa. Santri. Sekitar 1 jam lah ya, kurang lebih ya. Jam biar nggak terlalu ini. Ya, jadi nggak usah terlalu lama juga. Nanti mungkin malam ini agak lebih sedikit, kurang sedikit karena kita pembukaan ya. Mohon maaf saya agak kemana-mana ini biar agak. Ya. Pak Biar Deden kita connect, Kak. nanti juga ada ujian apa Deden di UTS nanti ya. Tinggal siapin Ya, soalnya. ujikan Dari ya. dari nanti dihafalkan materi ini ya. aja. Iya, ya bisa dihafalin juga. Iya. Siap Teh Aida. Mana sanadnya, mana rawinya, mana matannya ya begitu. Sampai dihafalkan. Kalau oke lah kita tambahkan sedikit ya biar motivasi juga untuk mahasiswa ini untuk kita bersama. Imam Bukhari ini menurut riwayat itu hafal 60.000 hadis. Beliau hafal 60.000 hadis. Kemudian dari 60.000 hadis yang beliau hafal dengan sanad rawi dan matanya itu hanya 6.000 yang beliau tulis. Berarti sekitar 90% hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari itu dibuang, yang 10%-nya beliau tulis. Itu mungkin Imam Bukhari menulis ini tidak hanya sekadar menulis ya, tapi beliau harus persis tahu dari mana hadis ini sumbernya. Karena beliau menulisnya sekitar 100-200 tahun setelah Rasulullah tidak ada. Rasulullah meninggal. Nah, maka yang dinamakan dengan hadis yang bersumber kepada Nabi itu harus ada rawi, harus ada sanad, harus ada matan. Siapa rawi? Orang yang pertama meriwayatkan hadis. Pertama dari mana? Nah, dari mudawinnya, dari orang pembuku hadis. Nah, walaupun nanti ini bukan debatable ya, mungkin cerita yang boleh dipertanyakan oleh para mahasiswa karena sebetulnya rawi yang pertama di zaman sahabat Rasulullah masih ada, berarti orang yang pertama meriwayatkan hadis itu rawi kan gitu ya. Nah, itu zaman sahabat sebelum tabi'in ada. Nah, setelah muncul tabi'in, maka rawi yang pertama adalah tabi'in. Setelah tabi'in, sahabat berarti adalah sanad. Begitu ya. Jadi rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis di akhir, ini akhirnya ya. Kemudian sanad yang dijadikan sandaran oleh rawi, dari mana dia dapat berita. Nah, matan adalah matnul hadis itu adalah isi dari hadis. Nah, kayak begini. Nah, siapa ini kita balik dulu ya sebentar. Siapa rawi yang pertama meriwayatkan hadis? Tentunya sahabat kan. Setelah sahabat tidak ada siapa? Sebelumnya berarti setelah sahabat adalah tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Terus berunjuk saya tabi'in sampai kepada mudawin. Nah, artinya mudawin itu adalah rawi yang terakhir yang menghubungkan dari kita maksudnya ya. Gitu. Berarti siapa dari kita adalah Imam Bukhari ya. Kalau hadisnya riwayat Imam Bukhari. Paham ya? Jadi hadis yang kita dapatkan ini adalah rawinya Imam Bukhari. Imam Bukhari kan harus menulis hadis ada rangkaiannya. Misalkan kata Nur Aidah dari Neni dari Bu Yati dari Deden. Kan ada rangkaiannya begitu. Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis? Nah, beliau ceritakan di sini. Nah, ini sambil belajar juga ya ininya. Nah, kata Imam Bukhari, hadasana sudah menceritakan kepada kami Humaid Abdullah bin Zubair. Humaidi Abdullah bin Zubair. Nah, maka sanad yang pertama yang dijadikan sandaran oleh Imam Bukhari adalah Humaid Abdullah bin Zubair. Nanti kalau kata Bapak diujikan para mahasiswa, tulis salah satu hadis lengkap rawi sanad dan matanya, contohnya ini. Tunjukkan mana rawinya, mana sanadnya, mana matanya. Nah, tinggal underline ya. Berarti sanad yang pertama kata Imam Bukhari adalah Humaidi Abdullah bin Zubair.
Nah, Humaid Abdullah bin Zubair dari siapa? Nah, terus berangkai begitu ya. Nanti hadis hampir begini semua. Qala kata Humaidi Abdullah bin Zubair. Hadasana sudah menceritakan kepada kami. Kata Humaid Abdullah bin Zubair. Kalau tadi kan kata Imam Bukhari ya. Sufyan adalah Sufyan. Berarti sanad yang kedua dari Imam Bukhari adalah Sufyan. Terus berangkai begitu. Qala dia berkata, maksudnya Sufyan berkata. Kata Sufyan, hadasana sudah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Nah, maka Yahya bin Sa'id Al-Ansori adalah sanad yang ketiga dari Imam Bukhari ya. Dari Imam Bukhari dari Humaid, Humaid dari Sufyan, Sufyan dari Yahya. Kita lanjut. Qala Yahya bin Sa'id Al-Ansori berkata, Baroni sudah menceritakan kepadaku siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, berarti Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini adalah, ini agak your internet connection instable. Bagus lagi. Kata Sa'id Al-Ansori, Baroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, Muhammad bin At-Taimi ini berarti dia adalah sanad yang keempat dari Imam Bukhari. Kemudian kita lanjut. Anahu sesungguhnya dia, maksudnya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, sami'a mendengar Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, mendengar dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Berarti adalah sanad yang kelima ya dari Imam Bukhari, keempat atau kelima. Yaqulu dia berkata, kata Alqamah bin Sa'id Al-Ansori. Sami itu kalau sami'na kami ya, kalau sami itu ke aku. Sami itu aku mendengar, kata Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, mendengar dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, mendengar sahabat Umar bin Abdul Khattab di atas mimbar. Nah, di kitab Imam Nawawi ini para mahasiswa sekalian ya, ini kebanyakan Imam Nawawi hanya menulis dari sahabat. An Aisyah radhiyallahu anha, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mimbar, an Abi Hurairah radhiyallahu. Nanti Anda lihat ya di buku, nanti Bapak kalau bisa ini dalam bentuk digital ya, Teh Nuraidah ya ada ya, nanti biar kita langsung ke bukunya juga boleh, ke kitab langsungnya seperti ini juga boleh. Nah dari sini jadi ke belakangnya nggak ditulis itu hanya rawahul Bukhari atau tapi rawahul Muslim ya begitu. Padahal Muslim dapat dari mana, si B dapat dari mana, itu harusnya mah kita ahli hadis itu hafal ya, anpulan kan beda generasi ya begitu. Nah, qala kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami itu kata Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak Rasulullah ya. Kenapa dibaca Rasulullah? Teh Nuraida. Jadi apa Rasulullah? Bahasa Arabnya? Asob. Jadi apa? Ya, jadi Rasulullah lima adalah tuqra'u rasuli. Sami itu Rasulullah. Jadi maf'ul bihi gitu. Nah, jadi maf'ul bihi ya. Lima tuqra'u ya. Kesananya Rasulullah mudah Allah mudah pun nilai ya. Rasulullah lima adalah tuqra'u rasulu atau rasuli, nanti itu bagian bahasa Arab. Rasulullah maf'ul Allahi maf'ul bih. Nah, Rasulullah SAW yakul, beliau bersabda. Nah, dari kata innamal amalu binniyat, nah ini namanya matan. Jadi nanti Teh Nuraida kalau kata Bapak tadi nanti diujikan, tulis lengkap salah satu hadis lengkap rawi sanad dan matanya, kemudian tunjukkan mana rawinya, mana sanadnya, mana matanya, tinggal ada lain ya. Rawinya adalah Bukhari, sanadnya tadi tunjuk satu-satu. Sanadnya adalah Humaid Abdullah bin Zubair, kemudian Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansori, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya. Kemudian Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian sahabat Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari mana matanya? Nah, dari sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis ini sudah populer ya. Cuma hadis ini para santri sekalian, ini ada 8 ini ya yang agak beda-beda sedikit. Tapi poinnya sama tentang niat. Tapi redaksinya ada 8 redaksi yang
agak tidak sama ya begitu. Tapi yang populer di kitab Imam Bukhari adalah yang ini ya, sebagaimana Imam Bukhari tulis sendiri di kitab ini. Kata Imam Bukhari, kita terjemahkan dulu walaupun sudah hafal ya, sedikit biar menambah kalau masih ada yang kurang ini ya tentang terjemahnya. Innama sesungguhnya al-amalu amal-amal ya, semua amal-amalan. Innama itu kan harap takkid ya, dan berarti menekankan bahwa sesungguhnya ya, ada penekanan, penguatan, ada takkid ya, huruf takkid. Innama sesungguhnya al-amalu amal-amalan biniati bersama dengan niat atau bergantung kepada niat. Wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in semua urusan, wa innama dan sesungguhnya likuli setiap imri'in urusan manawa ya, ini manawa bersama dengan niatnya. Pamangkanat hijratuhu ila dunya, coba kita lihat, pamangkanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang berhijrah karena dunia ya, yusibuha kata Rasulullah, dia akan mendapatkan dunia itu. Au ila imra'atin, atau dia berhijrah karena perempuan, yang kihuha maka dia akan menikahinya. Hijratuhu, hijrah itu ila mahajaru ilaihi adalah yang diniatkan dalam hijrahnya. Nah, para mas sekalian, para santri rumah Al-Quran yang Bapak banggakan ya, hadis ini sudah populer mungkin dalam nomor 1 ini, tidak usah banyak di ini ya. Mungkin salah satu poinnya yang perlu Bapak sampaikan, yang pertama, Imam Bukhari dari menulis hadis yang ribuan ini, bahkan bab yang pertamanya bukan tentang niat, dia tulis kaifa kana badul wahyi, wahyu yang turun, tapi beliau menulis tentang hadis niat. Mungkin pertanyaan dari kita, ada apa dengan niat ya? Mungkin kalau Bapak sudah ngajar ke para sekalian, ini Bapak mengulang ya, bahwa ternyata ada sesuatu yang luar biasa tentang niat ini ya, yang bahkan oleh Rasulullah ini dalam konteks hadis ini ya, coba dilihat oleh anak tadi, dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Jadi tentang menerangkan tentang niat, tapi Rasulullah malah mengaitkan pamangkana ya, jadi mengaitkan atau mencontohkan bahwa kalaupun hijrah adalah peristiwa besar ya, peristiwa meninggalkan anak, meninggalkan istri, ya, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta kekayaan. Tapi kata Rasulullah, kalau niatnya salah, nah ternyata hijrah pun tidak punya nilai apa-apa ya begitu. Jadi misalkan kita diajak hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, pada dente sugan we di Mekah mah seger harta, nah maka pahalanya itu adalah harta. Atau misalkan saya diajak hijrah, kemudian kata saya mudah-mudahan di Madinah mah banyak perempuan yang cantik. Nah, kalau Bapak niatnya mencari perempuan yang cantik, maka pahalanya adalah perempuan. Malah di ujungnya dijelaskan lagi, Pak hijratu ila ma hajaru ilaihi. Hijrah itu bergantung kepada apa yang kita niatkan dalam hijrahnya. Nah, begitu ya. Ini ternyata memang ada sesuatu yang besar ya dalam konteks niat ini, sehingga memang harus menjadi perhatian bersama. Dalam bahasa orang tua kita, saya masih ingat ya Bu Yati, sing bener pang initan ya gitu. Jadi betulkan dulu niat pemberangkatan. Jadi kalau salah niat pemberangkatan kan bisa jadi salah ya begitu. Misalkan katanya kalau kita sekolah, kuliah, apa niat Anda kuliah? Mau jadi PNS, itu salah. Tapi kalau cita-cita Anda menjadi PNS ada masalah. Tapi kalau niat jangan salah. Nanti kalau tidak jadi PNS, kalau niat jadi PNS bisa depresi kan? Apa niat Anda kuliah mau jadi dosen atau mau jadi gubernur kayak Pak Aher ya yang sudah tidak jadi gubernur, atau mau menjadi presiden kayak B.J. Habibie. Niatnya jangan. Tapi kalau cita-cita tidak ada masalah. Bedakan niat dan cita-cita kan sudah tahu, itu bagian Bu Yati nanti bahasa itu ya, antara niat dan cita-cita. Nah, pastikan niat kita juga adalah mungkin juga termasuk untuk saya ini ya, para masyarakat, termasuk juga untuk Bapak ini, bahwa apa yang kita lakukan ya itu mesti niatnya lurus begitu. Ternyata kita mengamalkan baik juga, kalau niatnya salah jadi salah ya begitu. Hijrah saja peristiwa yang besar, kalau niatnya mencari perempuan,
niatnya mencari harta, oh harta nih pahalanya ya. Gitu. Kalau cari perempuan, perempuan juga pahalanya. Ternyata kita kalaupun kelihatannya ke masjid, pengajian misalkannya, tapi kata Teh Nur Aida, teh saya mau pengajian malu sama Pak RW. Nah, walaupun pengajian ke masjid tapi niatnya salah karena malu sama Pak RW, pahalanya nanti dari Pak RW ya begitu, bukan dari pahala pengajian. Saya mau malu kata Teh Neni nanti teh mau ke masjid teh ikut pengajian, sholat berjamaah kata kita karena malu sama calon mertua. Nah, kalaupun kita pengajian ke masjid niatnya karena malu sama calon mertua, maka pahalanya nanti dari calon mertua. Artinya Rasulullah sampai mencontohkan peristiwa niat dengan peristiwa hijrah ini, ya ini karena saking berharganya niat. Bagaimana supaya niat kita lurus? Ya, kita kembali lagi ke sabda Rasulullah ya. Bahwa kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa abtar bahwa akto. Semua urusan kata Rasulullah kalau tidak dimulai dengan asma Allah, ya maka urusan itu adalah terputus atau akto ya abtar terputus bahwa akto atau tidak punya keberkahan bahwa akto atau terputus dari keberkahan dari kebaikan. Nah oleh sebab itu melalui terjemahan hadis ini, melalui pembelajaran hadis ini, di samping ilmu hadisnya yang nanti kita akan terus berseri ya sedikit-sedikit. Tadi mungkin sudah sampaikan sisi pengertiannya, kemudian mana rawi, mana sanad, mana matanya, kemudian juga ada sisi materinya ya. Jadi sisi maksud hadis yang kita pelajari biar menjadi ibroh bagi kita bersama. Di samping ya Nasional Aidah dan para santri, jangan lupa kalau Imam Bukhari menghafalkan 60.000 hadis atau minimal lulus dari UIN teh ya. Pernah dibimbing oleh Pak Deden, Bu Yati, hafal minimal atau setahun teh berapa ya Bu Yati ya? Kalau setahun 10 hadis atau 4 tahun 40 hadis ya begitu. Hadis arba'in teh Arba'in tehnya. Jadi kalau setahun hafal 10 hadis dari arba'in ini ya 4 tahun kita selama kuliah hafal 40 hadis. Ya kita bermimpi bolehlah ya kita hafal sampai berapa ribu hadis ya gitu. Kalau Quran hafal 30 juz, tapi ya batas minimal kata Imam Nawawi ya begitu karena dia mencuplik salah satu hadis man hafadhu ani ya arba'ina hadisan. Nah, kita akan siapa yang menghafal dariku 40 hadis maka dia akan bersama dengan zu'ama dan ulama. Artinya paling tidak dari hadis arba'in yang 40 ini minimal ya mudah-mudahan lah ya Teh Nuraida ya dibimbing mahasiswanya, santri Qur'annya mudah-mudahan. Dan sebetulnya kalau menghafal nama ya kayak gini kayak tadinya sanad begini sebetulnya mudah karena hadis ini banyak yang hampir mirip ya hadasana, hadasani, kola, hadasana cuma mungkin ingat-ingat susunannya di mana. Oh yang pertama hadasana Humaid Abdullah bin Zubair yang pertama, yang kedua hadasana Sufyan, yang ketiga hadasana Yahya. Kemudian yang ketiga Baroni Muhammad bin Ibrahim, kemudian yang keempat Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, yang kelima ternyata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mengingat jadi rangkaian sambungannya hadasananya, annya, kolanya begitu ya. Hadasannya Baroni. Jadi kalaupun nanti kita belajar 6.000 hadis dari Imam Bukhari ya tamat gitu. Jadi kalau kita sudah hafal beberapa hadis di depan ya ini lebih kurang nanti kesananya hampir sama. Jadi ya menghafalnya gampang, agak kalau kita serius ya connect langsung ke mesin kita ya, ke penghafalan kita sebetulnya mudah menghafalnya agak relatif lebih mudah karena sambungannya nyambung ya. Misalkan dari Bukhari menyebut hadasana Ubaid Abdullah bin Zubair, Qala Sufyan, hadasana itunya nyambung ya, tinggal mengonekkan dengan nama orangnya. Nah, berbahagia kita punya ulama besar ya sekaliber Imam Bukhari ini yang memang beliau adalah manusia di antara pilihan ya dari para ilmuwan hadis karena beliau menghafalkan 60.000 hadis ya yang dia tulis 6.000 ditulis ya Bu Yati ini dengan sanad dan matanya dengan sanad-sanadnya. Jadi orangnya dihafal ya. Jadi kalau ini ada 6.000 hadis, ada 60.000 hadis dia yang hafal. Kalau satu hadis ada 45 orang sanad ya, berarti 4 kali 60.000 ya nama orang dia hafal. Jadi nama orang saya belum hadis ini ya hadis. Sampai dia menyuplik subhanallah ya ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang
menciptakan salah satu makhluknya yang memang punya kecerdasan lebih ya begitu. Dan berdasarkan keterangan juga sejarahnya Imam Bukhari memang usia 7 tahun dia sudah penghafal Al-Qur'an. Jadi memang sudah manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merupakan bagian dari dia ya, walaupun hanya misalkan ya tamat 40 hadis juga teh nanti ya sudah agak lumayan ya begitu. Karena ada poin-poin hadis yang sebetulnya beberapa hadis yang banyak itu berkaitan dengan beberapa 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, karena di antara poinnya adalah tentang niat ini. Nah, yang kedua dari pembelajaran hadis niat ini mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa tadi ya jangan salah niat. Jadi ini terutama untuk mahasiswa ya, para sekalian, para santri. Jadi kalau ditanya untuk apa kita kuliah, maka Anda harus menjawab mencari ilmu karena Allah. Jadi bukan untuk mencari jodoh ya begitu. Nanti kalau ketemu jodoh di kampus nggak ada masalah, jangan ditolak ya begitu. Tapi niat kita jangan mencari jodoh. Dan memang banyak itu ya teman-teman saya juga dulu saya angkatan dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada yang jodohnya teh kebetulan satu kelas ya begitu, satu angkatan. Itu mah nasib ya begitu. Tapi niat ke kampus mencari jodoh biarkan seperti angin berlalu ya, seperti angin berjalan. Nanti di ujungnya pun akan ketemu. Nah, termasuk mencari pekerjaan ya dan kemudian mencari rezeki. Jadi biarkanlah nanti mungkin hadis yang ke-8 kalau nggak salah ya, atau yang ke-9, ke-8 kalau saya. Ini memang hadis tentang bahwa Allah sudah menentukan kaitan dengan apa yang kita akan dapatkan ya, kita hanya sebatas berupaya maksimal. Jadi artinya kalau niatnya sudah lurus ya, kita mantapkan ini di samping kita menghafalkan, di samping kita tahu ilmu hadisnya, kemudian maknanya pun kita pelajari bersama, kita pahami bersama, kemudian kita amalkan bersama. Bahwa luruskan niat, walaupun sebetulnya kalau judul buku tentang niat mah agak jarang berarti ya. Memang niat mah nggak ada bukunya, nggak ada gurunya ya. Niat mah kembali kepada yang tahu hanya Allah dan kita. Apakah kita belajar atau mengajar karena Allah atau karena seseorang, yang tahu Allah dan kita. Nah makanya karena Allah maha sempurna, kemudian yang tahu hanya Allah ya Subhanahu wa ta'ala dengan kita, makanya jangan salah. Nah kalau ada orang yang suudon ya, untuk menghindari suudon, ada orang kan yang tenraidah ya saya mah ka masjid teh dumeh we jadi pengurus RW ya, atau dumeh we jadi ketua DKM, itu mah suudon. Karena kan kita tidak tahu dia ke masjid karena itu atau karena apa. Makanya itu yang tidak boleh suudon itu. Jadi artinya dia ke masjid karena apa dan segala macamnya hanya Allah dan dianya sendiri ya, kitanya sendiri yang tahu. Nah pelajaran dari ini yang kedua juga adalah tentang itu, bahwa tidak boleh suudon kepada orang lain. Masih banyak di kalangan kita juga yang menyebut ya saya mah dumeh we ka masjid teh ya, dumeh we ka masjid teh itu salah. Tidak boleh suudon. Biarkan yang tahu tentang niat itu hanyalah Allah dan dia sendiri. Nah, artinya yang bisa meluruskan juga adalah kita, bahwa niat kita adalah kuliah adalah semata-mata mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan urusan pekerjaan ya, nanti Teh Nuraidah urusan jodoh, urusan rezeki itu mah Allah yang atur. Kita mah berusaha saja. Dan ternyata Ya, ini pengalaman Pak Deden. ya Nuraidah ya, ternyata berdasarkan pengalaman Bapak, ini dari kampung ya, dari Garut Selatan, sekolah ke Cikajang, ke Garut, ke Bandung, ke Malaysia dulu ya. Jodohna mah sakampung deui di kampung Bu Yati ini. Padahal mantan something wrong mah sudah di mana-mana ya dulu mah gitu ya. Cerita jelek ini. Tapi ternyata ya seperti itulah bagian dari hidup kita bersama ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi yang tahu hanya tahu Allah, dan nanti waktu yang seiring dengan yang kita lalui ya begitu. Dan tidak ya, makanya dalam Islam kan diajarkan ya Teh Nuraidah, kalau cinta suka sama orang jangan suka berlebihan, kalau benci juga jangan benci berlebihan. Sukailah sewajarnya dan bencilah sewajarnya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa ya nggak ada masalahnya begitu. Tapi kalau orang benci dulu ujungnya malah, ada teman saya berarti ini cerita mengingatkan sedikit ya. Waktu SD ini ya ada teman saya yang bertengkar, ciduhan pokoknya. Pas alihat teh den sama baturan orang tuh nu baheula
siliciduhan diuruskan kokolotna jadi jodoh nggak saya keduh incuy Bu. Alhamdulillah. Lagi SD-nya masih siliciduhan ya begitu. Jadi Teh Aidah ya, jadi jodoh mah jangankan pernah siliciduhan ya, jangankan pernah silicicepan. Pernah siliciduhan pun kalau sudah jadi jodoh ya nggak jodoh ya begitu. Asam di gunung garam di laut ya ketemu di daratan. Jadi akhirnya begitu. Jadi hemat ini sudah 51 tahun saya usia ini menjelang 52 tahun. Berdasarkan pengalaman juga yang memang susah tidak bisa dipungkiri ya, dan itulah hidup. Memang kita berjalan hidup yang menentukan seperti apanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa semaunya kita. Saya mah karena jangkung besar mau dapatkan yang jangkung besar juga ya badannya nggak begitu. Karena memang orang yang badannya tinggi besar ini sasaran orang yang pendek-pendek berarti. Oh iya ya. Saya dulu yang badannya kecil-kecil itu maunya dapat jodohnya yang tinggi besar. Kenapa mau yang tinggi besar? Mau perbaikan kata keturunan. Turunan. Tapi kan ya tidak bisa begitu saja ya begitu. Jadi ujungnya memang kembali kepada takdir masing-masing. Jadi berdasarkan pengalaman juga bahwa kalau orang terlalu suka ya terlalu cinta dianggap dunia TCA saja ya begitu. Jangan ya nanti Teh Aidah biarkanlah berjalan seperti air mengalir. Jadi jangan begini contoh, mohon maaf nih ya, ada ini bukan satu dua ya, kalau kita wawancara orang yang tidak pakai baju di jalan itu rata-rata karena cinta dan karena harta. Hampir rata-rata yang saya juga pernah dapat bacaan dari hasil penelitian ya, orang yang tidak pakai baju ke jalan, paham Nur Aidah ya, Teh Nur Aidah? Pak, siap. Ini ceramahin Aida ini teh. Bukan teman. Jadi orang yang jadi memang memang rata-rata mereka, mohon maaf ini ya kalau cerita ini saya ceritakan. Ini bergantung karena ada niat dari awalnya keliru. Jadi niat dia tidak mengikuti tidak mengikuti apa yang seharusnya begitu ya. Saya mendapat jodoh teh mau yang begini ya gitu. Jadi jangan begitu. Ya Allah jadikan jodoh saya yang terbaik bagi saya. Siapapun orangnya, dan memang tidak bisa halangan ya Teh Aidah. Kalau sudah waktunya dapat jodoh kita adalah si A, selesai. Mau ya, asal mau di gunung ya mau garam di laut ya ketemu juga. Kalau bukan jodohnya ya selesai juga. Jadi ini pengalaman berharga. Ini mohon maaf saya sebut di sini juga ya, tidak sebutkan namanya. Ada saudara saya yang sepupuan kalau nggak salah ya, yang terlalu suka pada orang, pada ujungnya Allah tidak menjodohkan. Sekarang temannya sudah dengan makhluk lainnya, sudah dengan jin, sudah hampir tidak pakai baju ke jalan ya. Karena mungkin dulu terlalu cinta. Maka itu kan melanggar syariat ya, jangan cinta sepenuhnya. Kalau mau cinta sepenuhnya kepada Allah ya begitu. Jangan juga benci sepenuhnya. Jadi artinya ikutilah seperti air mengalir dan begitulah ya kehidupan. Sehingga dari awal niatnya yang lurus tadi ya, bukan mencari harta, bukan mencari perempuan. Demikian juga harta kayak tadi ya. Banyak orang yang berpikir kuliah teh mau nyari uang ya, nyari harta. Enggak, jangan ya, itu keliru. Jadi banyak orang yang tidak sarjana ya lebih kaya dari beberapa profesor ya begitu. Di tempat saya ada orang yang lulusan SR dulu ya, sudah tidak boleh lagi beli ini Teh Aidah ya, beli tanah karena saking kayanya. Padahal usahanya dulu awalnya tukang semcau ya, tukang cincau. Tapi sekarang jumlah elap kalau Anda tahu dari Garut elap itu EST itu adalah orang yang punyanya dulu adalah bukan orang yang lulusan sekolah besar ya. Jadi bukan tidak ada lulusan ya. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa kuliah itu adalah dapat harta banyak. Jadi itu mah sudah Allah berikan kepada bagiannya masing-masing. Nah, artinya kalau niat kita sudah lurus, ya kuliah kita sudah lurus, dan segala macam kita sudah lurus, insya Allah apapun kita ya, dimanapun kita ya, mungkin Teh Nur Aidah sudah punya pengalaman sedikit ya, tapi masih banyak pengalaman Bapak ya Teh Nur Aidah ya. Kalau Teh Nur Aidah punya 2, Bapak mah lebih dari 4 lah pengalaman Maya gitu. Jadi memang begitulah ya hidup gitu. Jadi kembali lagi kepada judul hadis ini tentang niat, kita sama-sama luruskan lagi niat ya. Kalau kita sedang mencari ilmu, cari ilmu. Nah, untuk mendorong niat kita supaya ikhlas, ya memang tadi itu ya, dimulai dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi ibadah kan. Makanya kata Rasul, kata dalam Mahfudz kan, hayatuna kulluha ibadah. Bagaimana hidup kita semuanya menjadi nilai ibadah. Jadi kita dari mulai tidur sampai tidur kembali menjadi ibadah kan sudah jelas ada tuntunannya.
Bagaimana kita tidur menyimpan tangan di sebelah kanan, simpan ke sebelah kiblat, kita berdoa dengan asma Allah, bismika Allahumma ahya bismika. Itu kan teruskan dengan bacaan lain, ibadah, kita meninggal di tempat setelah itu, insya Allah husnul khotimah. Bangun kita, bagaimana ajarannya? Alhamdulillah di ahyana ba'da mautina wa nusyur dan seterusnya. Kita berjalan, bismillahirrahmanirrahim, kita suami istri bergabung, kemudian kita sesama ketemu di jalan segala macam. Idalah kita pas salim alaihi, assalamualaikum, assalamualaikum, itu juga ibadah. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan kalau tahu ilmunya, semua insya Allah bernilai ibadah. Dari mulai kita mau tidur sampai tidur kembali, kalau ilmunya tahu dan niatnya adalah ikhlas, insya Allah menjadi ibadah. Makanya kuncinya para mas kalian ini adalah ilmunya harus banyak ya, supaya bisa meluruskan niat dengan ikhlas. Sehingga nanti apa yang kita lakukan, oh ternyata gininya orang hanya membuang duri saja di jalan, ya Allah saya buang daun pisang ya apa namanya cangkang pisang ini karena saya takut kalau pisang kupasan pisang ini tidak dibuang nanti orang lewat bisa jatuh. Saya buang bismillahirrahmanirrahim supaya orang selamat dari bahaya kalau bekas pisang itu dilalui oleh orang. Itu sudah nilainya ibadah. Tapi kalaupun kita buat pesawat besar ya, buat sesuatu yang besar, berkarya besar, kalau dalam karya ilmiah tridek in fokus in skopus berapa gitu ya. Tapi kalau niatnya tidak pakai niat dan ilmu, bukan ikhlas, itu walaupun besar tidak menjadi nilai ibadah. Ya tentunya ya mudah-mudahan dari pemberangkatan niat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Bukhari, ya tentunya Imam Bukhari juga tidak sekedar menulis hadis. Termasuk Imam Nawawi tidak hanya sekedar mencuplik dari hadis-hadis yang banyak beliau hafal, tentunya dia pun tahu ya bahwa ternyata kata orang tua saya dulu mah ini tanah harus benar dulu. Luruskan pemberangkatan, setelah itu baru kita berangkat. Jangan dulu berangkat sebelum niatnya bagus. Artinya kalau tidur jangan dulu tidur sebelum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar, kalau orang mencangkul, orang bertani, orang berkarya, orang menghidupin motor kan kita kadang-kadang cekek sudah Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan izinmu motor ini mudah-mudahan hidup, bensinnya ada, mesinnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim, itu ibadah. Tapi kalau cekek kemudian motor teh hirupai ya yang bismillahan ngarasula udah dosanya sudah namaan ya begitu. Nah, inilah barangkali ya poin-poin tertentu dari pembahasan tentang niat. Sudah hampir 1 jam, barangkali mungkin kalau mau dibuka sesi tanya jawab sekitar 10 menit lah boleh ya kaitan dengan poin-poin bahasan dari masing-masing hadis. Nah dalam konteks ini mungkin ini adalah utamanya berkaitan dengan hadis niat ya. Ya juga tentang ilmu hadisnya, tentang tadi hadis itu apa, kemudian ada rawi, ada sanad, ada matan. Barangkali itu dulu yang bisa Bapak sampaikan ya. Silakan Teh Nuraida. Yang lain kalau mau ada yang dikonfirmasi, mau diseringkan yang berkaitan dengan niat ini sebelum saya tutup. Pak. Ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup kayaknya Pak Den. Ya. Nah, cukup jelas katanya Pak Den. Terus jelas niatnya Teh Nuraida. Siap, jelas Pak. Langsung diujiankan Pak Deden, langsung ditaros ya. Tinggal ditanya nanti sama Pak Deden ya. Ya, barangkali kalau cukup, ini sudah jam 9 ya, kurang ya, mohon Pak Den. menit, barangkali majelis bersama. Alam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian kita hadis pada malam ini. Mudah-mudahan kita berkesinambungan, berikan kekuatan iman Islam sehat ya, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran ini. Cukup panjang ya, kalau 1 malam 1 hadis ini memang terlalu sedikit yang akan kita dapatkan, tapi insya Allah kemudian kita akan coba perbanyak hadisnya ya, walaupun mungkin kalau hadisnya banyak tidak banyak ceritanya.
tidak banyak penjelasannya. Tapi nanti Teh Nur Aida kalau boleh hadis yang arba'in khusus ya, boleh Anda buatkan seperti ini ya. Kalau nggak salah digitalnya ada ya, jadi nanti tinggal kita klik hadisnya. Mungkin untuk minggu depan misalkan satu kali ada 2-3 hadis ya begitu, sehingga 40 hadis ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang agak tidak terlalu lama ya. Biar nanti ijazah dari guru saya, dari guru Bapak dulu ya. Walaupun lupa-lupa lagi Pak Bu Yati, kalau dulu mah ngaji kitab Bukhari ini Teh Aida, Bapak harus di pesantren dulu 6 tahun ya, ini baru bisa ngaji kitab Bukhari. Jadi harus tahu hadis yang lain dulu, harus nyari dulu dari mulai kitab-kitab kecil ya, Sapina, Julumia, Tijan gitu ya, segala macam, baru sampai ke hadis gitu. Ini sudah usia 6 tahun di pesantren ya, baru harus. Tapi sekarang karena sudah lebih mudah lagi ilmu ya, tidak usah nanggung banyak-banyak lah. Jadi artinya nanti kalau boleh nanti kalau ada Teh Nalida silakan cari digitalnya ya tentang Bapak belum dapat ya Mas. Nah ini ya nggak fokus ke sini. Jadi fokusnya ke kitab aslinya. Kalau kitab Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud sudah punya ya. Yang putisannya sudah ada karena sudah ada di Teh Aida ya. ya sudah ada Maktabah Samilah. Cuma yang arba'in belum punya. Kalau ada nanti Teh Nalida silakan ya dicari untuk detailnya. Oke, barangkali itu. Mohon maaf kalau ada cerita Bapak yang tidak berkenan ya, keluar dari syariat, dari konsep yang Rasulullah maksudnya tentang niat ini, Pak itu dari Bapak sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Dede. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon Bu. Besok Teh Aida ini, besok nggak ada. Enggak, Bu. Ada acara di besok- luar ya katanya? Iya, di luar. Karena nggak ada wifi. Oh ya. Ah, Jadi berarti Kamis depan lagi ya Pak Den ya. Ya Bu, insya Allah. Depan Kalau besok ada acara berarti kita ketemu di Kamis depan ya, malam Jumat ya. Iya, Insya Allah. iya. Waktunya karena isanya jam 7:30, jadi kita jam 8 ya, Teh Nuraidah ya. Nah, Ya, jam 8 sampai jam 9 lah cukup Pak Den, Ya, 1 ya, jam cukup. ya. Seperti inilah ya, insya Allah. Mau foto dulu Teh Aida? Iya, dokumentasi mangga nanti. Kita tutup dulu screenshotnya, Ya. ya, stop share-nya dulu. Ya. Nah, Nah, yuk. Tuh Ara sama tuh itu bisa on kamera atau Ami langsung Ami silakan. on. Ayo Mana Mei, Ara on cam? ya Melia, Rohmi. Mei. Ara on cam, Ara. Ara di manakah dirimu, Ra? Dia lagi bingung nyari posisinya. Di sini. Jangan-jangan Ara ngumpet tempat kucing. Ini siapa Mana satu Ara? lagi? Satu Ya, Mei. lagi. Kayaknya peserta. Fani mana, Fani? Pan nih. Fani nggak on kamera. Ayo Mei, Ayo dihitung. Yuk. ayo Mei. 1, 2, 3 Mei. 1, 2, Siap. 3. Yuk, itu. satu. Sama. Nah, Ara Satu. sama Anggi. Sok berdua tuh sama Anggi. Ra. Anggi. Sama nanti di screenshotnya. Oh ya, sok Nen, ayo Nen. Siap, satu. Udah. Udah. Lengkap ya. Oh, Jizah ya yang nggak ada ya. Iya. Ya. Pada dan nuhun ya. Nuhun pisan ya, teman-teman. Sok sukses. Ya, Ibu, mohon Ibu. Pasti hadis satu mah langsung hafal ya. Hadis satu langsung hafal katanya Pak Den, udah bisa setor tuh ke Pak Deden. Innamal a'malu binniyat. Jadi nanti ada setoran hadisnya juga ke Pak Deden. Oh iya ya. Iya, tuh harus setoran nanti kan ada di share biar ada yang Ayo Ra, tuh. simaannya kan gitu. Oh siap, nanti kita agendakan berarti ya. Saya juga ikut setor Pak Deden, tapi spesial hadis satu ya yang barusan. Ya Bu. Iya. Nuhun Pak Deden. Ya, mangga. Saya juga izin keluar ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman izin keluar ya. Ya, Makasih Bu, Pak. ya, mangga.
Gak bohong, ngakak sama Pak Anim.